Dewa Perang Yesikai. Bab 1926. Hebat, sekarang semua serangga beracun di seluruh pohon ini milikku. Wu Yan sangat gembira. Bisa dibilang, jatuhnya mereka ke jurang kali ini adalah berkah tersembunyi, sebuah keuntungan tak terduga. Wu Yan sangat bahagia. Meskipun Yesikai terkejut dan ketakutan, ia merasa lega. Di pegunungan Jiangnan yang dalam, memang ada serangga beracun pemakan jantung. Terlebih lagi, memang ada orang-orang yang diam-diam membudidayakan serangga beracun pemakan jantung, seperti yang terlihat dari kursi kayu ini. Yesikai melangkah maju dan menyentuh kursi kayu itu dengan tangannya. Tidak ada debu di kursi itu, yang berarti setidaknya baru-baru ini, seseorang telah duduk di sana. Pohon besar ini tumbuh di tempat yang sangat gelap, dan dikelilingi oleh sungai kecil yang terbentuk dari air tanah. Sungguh tempat berkembang biak terbaik bagi serangga pemakan jantung, kata Wu Yan ringan. Ia entah kenapa merasa senang melihat serangga-serangga itu dan melompat ke atasnya lagi. Serangga pemakan jantung itu juga aneh. Mereka tidak menyerang Wu Yan. Mungkin seperti yang dikatakannya, serangga pemakan jantung ini belum sepenuhnya dewasa, jadi mereka tidak akan menyerang yang lain. Selain racun pemakan jantung, apakah ada serangga beracun lainnya? Tanya Yesikai. Ya, ada, tapi semuanya cacing gu biasa. Aku tidak menyangka begitu banyak cacing gu bisa dibudidayakan di pohon besar. Kupikir Guzong adalah yang terbaik di dunia, tapi aku tidak menyangka ada orang yang mahir dalam metode budidaya cacing gu. Mereka benar-benar lebih baik dariku. Wu Yan hanya bisa menghela napas. Yesikai tidak tertarik pada cacing gu ini. Ia hanya tertarik pada dalang di balik layar. Kursi siapa ini milik? Lihat ke atas, kata Wu Yan tiba-tiba sambil menunjuk ke atas. Keduanya mendongak dan melihat bahwa sepertinya ada platform di puncak pohon, yang bisa membawa mereka kembali ke lorong di atas. Kurasa aku tahu cara keluar, kata Wu Yan ringan. Maksudmu, memanjat pohon? Tentu saja. Wu Yan melambaikan tangannya. Tapi pohon ini penuh serangga beracun. Kalau aku memanjatnya, bukankah? Jangan khawatir, serangga beracun ini tidak akan menyakiti siapapun. Mereka belum dewasa. Wu Yan menghibur, dan Yesikai akhirnya merasa lega. Meskipun pohon besar ini tumbuh dalam kegelapan, tingginya 100 meter dan tidak dapat dibandingkan dengan pohon biasa. Selain itu, batangnya juga sangat tebal, dan lebih dari selusin orang tidak dapat memeluknya. Cepat, desak Wu Yan. Yesikai menganggap dirinya lincah dan seringan burung layang-layang. Meskipun bukan seorang kultivator, setidaknya ia seorang penjelajah yang handal. Namun, ia belum pernah merasa mati rasa di tangan dan kakinya, seperti hari ini. Yesikai berusaha sebisa mungkin untuk menjaga gerakannya serendah mungkin, tetapi ia masih tergesek oleh banyak serangga, dan beberapa di antaranya merayapi tubuhnya. Seandainya ia tahu lebih awal, seharusnya ia mengenakan pakaian anti serangga. Kenapa kamu lambat sekali? Wu Yan sama sekali tidak takut. Ia terbang berputar-putar di pohon bakperi. Kamu tidak takut pada serangga gu, tapi aku takut. Cek, cepatlah. 20 menit kemudian, keduanya akhirnya naik ke puncak pohon. Ada begitu banyak serangga beracun di pohon ini, gumam Yesikai. Pohon besar ini seperti gedung pencakar langit. Orang yang berbeda tinggal di setiap lantai, sama seperti pohon ini, ada serangga beracun yang berbeda di setiap ketinggian. Tentu saja. Kalau ini bukan pohon, aku pasti akan pindah ke Guzong, kata Wu Yan, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahnya. Apakah kamu tidak punya cincin penyimpanan? Hei, apa maksudmu? Tanya Yesikai balik. Meskipun ia sudah melihat implikasi dari kata-kata Wu Yan, orang ini ingin Yesikai memasukkan seluruh pohon ke dalam cincin penyimpanan. Ini sama saja dengan mengambil seluruh pot dan semuanya. Mustahil, jangan dipikirkan. Yesikai menolak dengan tegas. Pohon sebesar itu sama sekali tidak bisa disimpan di dalam ring penyimpanan, apalagi pohon itu berakar di bawahnya. Bagaimana mungkin pohon itu bisa dicabut seluruhnya? Lagi pula, ada begitu banyak serangga beracun di atasnya. Dia tidak ingin begitu banyak serangga beracun tertinggal di dalam ring penyimpanan. Maukah kau membantuku atau tidak? Ancam Wu Yan dingin. Wanita kecil, ini memiliki temperamen yang tak terduga. Saat pertama kali bertemu, Yesikai hampir mati di tangannya, jadi dia tidak berani memprovokasinya. Kita bicarakan nanti setelah kita keluar. Aku akan memikirkannya. Yesikai tak punya pilihan selain menolak. Ia mendengus dingin tanpa berkata sepatah kata pun dan tidak lagi mempersulitnya, seolah-olah ia telah setuju. Berjalan. Mereka berdua melompat dan mendarat di platform di sebelah mereka. Mereka tidak tahu kemana tempat ini mengarah, tetapi Wu Yan sangat gembira. Mereka baru saja memasuki gua dan mendapatkan hasil panen yang begitu besar. Akankah ada sesuatu yang lebih berharga di bagian terdalam? Sisi lainnya, Dewi Bulan, lihat ini. Hantu itu melompat turun dari tangga tali, dengan bantalan udara di bawahnya.
Tentu saja ini ditinggalkan oleh Ye Shikai. Melihat ini, semua orang merasa lega, setidaknya mereka berdua tidak jatuh dan mati. Ini adalah bantalan udara terkompresi, yang berarti mereka baik-baik saja, tapi... Di mana mereka? Kita harus masuk ke dalam, kata hantu itu sambil menunjuk ke kedalaman. Baiklah, kalau begitu ayo kita ikuti mereka. Ji Qian mengangguk. Setelah menunggu penjaga rahasia di belakang turun, semua orang bersiap dan terus bergerak maju. Dewi Bulan, mengapa bos dan yang lainnya tidak menunggu kita? Tanya hantu itu penasaran. Mungkin, mereka telah menemukan beberapa hal baru. Lagi pula, Wu Yan ada di sisinya. Dia pemimpin Sekte Gu, jadi seharusnya tidak ada masalah, analisis Ji Qian. Semoga saja. Tapi terlalu berbahaya bagi bos dan Wu Yan untuk bertindak sendirian. Siapa yang tahu apa yang ada di sini? Semua orang mengikuti jejak Ye Shikai dan Wu Yan dan segera menemukan pohon besar itu. Kenapa ada pohon sebesar ini di sini? Di sini gelap. Apa kita tidak butuh sinar matahari? Tanya hantu itu penasaran. Jangan ceroboh, hati-hati, di sini mungkin berbahaya, Ji Qian mengingatkan. Bagus. Dengung, dengung, dengung. Suara apa itu? Tiba-tiba seorang penjaga rahasia berkata, seolah-olah ada nyamuk yang terbang di sekitar telinganya. Ayah. Penjaga rahasia itu mengulurkan tangannya dan membunuh nyamuk itu. Ketika ia membuka tangannya, ia melihat bahwa itu adalah serangga terbang kecil. Ternyata itu serangga terbang kecil, kata penjaga rahasia itu ringan. Tepat ketika penjaga rahasia di sebelahnya menghela napas lega, ia langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Wajah Ji Qian tiba-tiba menjadi serius, dan semua orang menjadi waspada. Dewa Dewi Bulan, Dewa Hantu, dia sudah mati. Oh tidak, itu serangga beracun. Semuanya cepat mundur, teriak Ji Qian. Ini bukan serangga terbang kecil sama sekali, melainkan serangga beracun yang sangat kecil. Gigitannya saja sudah cukup fatal. Ya, tak seorang pun berani menunda dan segera mundur. Udara dipenuhi hawa dingin dan mematikan, dan kematian akan segera datang. Bab 1927. Dengung-dengung-dengung. Tiba-tiba, puluhan ribu serangga terbang kecil melompat keluar dari pepohonan besar. Tak seorang pun bisa menghitung jumlahnya. Di sini sangat gelap. Mereka menyorotkan senter yang kuat ke dalam, tetapi yang terlihat hanyalah serangga beracun yang bergerombol, tak lebih. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi, jelas bahwa serangga-serangga beracun itu menyerang secara kolektif. Serangga beracun ini hanya berukuran kecil, tak jauh lebih besar dari nyamuk. Dari penjaga rahasia yang mati tadi, terlihat bahwa sekalipun digigit satu, pasti akan mati. Formasi cahaya bulan. Ji Qian membentuk formasi dan menggunakan elemen air untuk memadatkan es guna menghalangi jalur terbang serangga itu. Semua orang segera mundur ke jalur semula. Elemen air. Ji Qian mengalirkan energi internalnya dan menggunakan elemen air untuk menutup pintu masuk sepenuhnya dengan lapisan es tebal, mencegah serangga beracun masuk. Menakutkan sekali. Meskipun serangga beracun itu tidak mengejar mereka, semua orang tetap ketakutan. Lagi pula, serangga beracun ini terlalu mematikan dan bisa membunuh orang jika mereka tidak hati-hati. Cepat periksa, apa ada serangga beracun di tubuhmu? Ji Qian mengingatkan dengan cepat, dan semua orang pun segera memeriksa, takut ada serangga beracun yang masuk ke pakaian mereka. Tidak. Dewa Bulan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja, kita harus menemukan mereka. Ji Qian sangat ingin menemukan Ye Shikai dan Wu Yan, tetapi ia agak penasaran. Hanya ada satu jalan di sini, dan Ye Shikai serta Wu Yan pasti juga berjalan menuju pohon besar itu, tetapi mereka tidak menemukan jejak keduanya tadi. Sebaliknya, mereka diserang oleh sekelompok serangga beracun. Tapi kita tidak melihat orang dewasa, mungkinkah? Tidak, jangan bicara omong kosong, teriak Ji Qian dengan kasar, dan tak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Wu Yan adalah pemimpin Sekte Gu. Dengan dia di sisinya, tidak akan terjadi apa-apa. Ji Qian mengatakan ini untuk menghibur semua orang dan juga menghibur dirinya sendiri. Mereka telah melalui banyak hal bersama dan bisa dikatakan telah lolos dari jeratan maut. Ia tidak percaya Ye Shikai akan mati di sini. Mengenai serangga beracun ini, mungkin Wu Yan menggunakan metode khusus agar mereka dapat bertahan hidup dengan aman, sementara mereka hanya bisa diserang sebagai penyerbu. Dewa Bulan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayo naik dulu. Kita tidak berguna di sini, kata Ji Qian tanpa daya. Melihat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain naik. Bagaimana jika serangga beracun ini menembus penghalang es dan terus menyerang mereka, dan mereka tidak bisa menaiki tangga tali dalam waktu singkat, akibatnya akan sangat buruk. Tugas terpenting adalah pergi dari sini. Cepat naik. Oke. Semua orang perlahan menaiki tangga tali. Tingginya ratusan meter dan mereka akhirnya turun, tetapi sekarang mereka harus naik lagi.
Meskipun Jiqian tidak mengatakan apa-apa, dialah orang yang paling panik di sini. Tidak ada kabar dari Ye Shikai sekarang, dan mereka bahkan tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Jika benar-benar tidak berhasil, mereka harus mencari Chen Yuxin. Meskipun Jiqian tidak ingin menemukannya, gunung yang dalam ini adalah tempat meditasi Chen Yaozu, dan Ye Shikai adalah menantu keluarga Chen. Jika sesuatu terjadi di sini, setidaknya dia harus memberitahu Chen Yuxin. Wu Yan, tunggu aku. Ye Shikai melangkah maju dengan cepat, tetapi hampir tidak bisa mengimbangi langkah Wu Yan. Ada cahaya di depan. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Cepat dan ikuti, kata Wu Yan cemas. Ia sangat gembira sejak masuk, seolah-olah ada harta karun langka di dalamnya. Wus, wus, wus. Oh tidak, ada jebakan, hati-hati. Teriak Ye Shikai keras. Dua anak panah melesat keluar dari mekanisme di dinding. Ye Shikai mengeluarkan pedang kegelapan, menjatuhkan anak panah tersebut, lalu menggunakan tubuhnya untuk melindungi Wu Yan. Kau gila, ada jebakan di sini. Apa kau ingin menyelamatkan hidupmu? Teriak Ye Shikai bersemangat. Jika dia tidak bertindak sekarang, Wu Yan pasti sudah terkena panah. Di dalam, ada Raja Gu di dalam. Raja Gu yang mana? Raja Gu adalah cacing Gu paling langka. Kekuatannya luar biasa dan racunnya tidak ada penawarnya. Ia adalah cacing Gu paling beracun di dunia dan tidak ada penawarnya. Bahkan jika seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan atau tahap Mahayana diracuni oleh Raja Gu, ia pasti akan mati. Kata-kata Wu Yan benar-benar mengejutkan Ye Shikai. Tahap Mahayana adalah tingkat kultivasi tertinggi yang diketahui manusia. Setelah mencapai tahap Mahayana, seseorang dapat terbang di awan dan mengendarai kabut, dan pergi ke surga dan bumi yang sudah dianggap setengah dewa. Bahkan hingga saat ini, belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang kultivator tahap Mahayana di dunia. Bahkan seorang kultivator tingkat ini pasti akan mati jika diracuni. Seberapa kuatkah racun ini? Sehebat itukah? Ye Shikai melanjutkan, kurasa ini seharusnya bukan disebut Raja Gu, melainkan Raja Racun. Disebut Raja Gu bukan hanya karena racunnya yang sangat kuat, tetapi juga karena semua serangga Gu takut padanya, seperti hewan lain yang akan mundur ketika melihat hewan di puncak rantai makanan dan tidak berani bersaing dengannya. Selama ia ada di sana, serangga Gu lainnya tidak akan berani mendekat. Wu Yan berkata dengan penuh semangat, Raja Gu terakhir di Sekte Gu meninggal lebih dari 200 tahun yang lalu, jadi sekarang Sekte Gu sudah tidak ada lagi, jadi aku harus mendapatkannya. Tak heran, ketika Ye Shikai mendengar ini, ia mulai memahami Wu Yan. Wu Yan adalah pemimpin Sekte Gu, dan tentu saja ia berharap dapat meneruskan Sekte Gu. Dan begitu ia berhasil mendapatkan Raja Gu, ia akan mendapatkan harta karun kota. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut denganmu, tapi hati-hati. Ada jebakan di sini, yang berarti pasti ada seseorang di sini. Dan karena Raja Gu ada di sini, kemungkinan besar ada seseorang yang sedang melatihnya. Aku tidak peduli. Aku harus mendapatkan Raja Gu. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengendalikannya. Di mana Raja Gu? Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Ia dan Wu Yan datang ke sini dengan penuh semangat, tetapi tidak menemukan apapun. Mustahil. Aku jelas merasakannya. Wu Yan juga tampak tak percaya. Dia jelas merasakan napas Raja Gu tadi, tapi sekarang sudah hilang. Raja Gu juga makhluk hidup. Mungkin dia merasakan seseorang mendekat, jadi dia bersembunyi. Ye Shikai menghiburnya. Dia tidak peduli dengan Raja Gu, tetapi demi Wu Yan, dia memutuskan untuk membantu. Ada mekanisme di dekatnya, yang berarti mungkin ada seseorang di seluruh gua, dan orang itu telah membudidayakan cacing Gu. Ye Shikai tidak yakin dengan tujuannya. Lagi pula, siapapun yang memelihara begitu banyak cacing Gu bukanlah orang yang baik. Mungkin saja, tapi aku baru saja merasakannya. Wu Yan merasa sangat menyesal dan enggan. Lagi pula, Raja Gu itu seperti pisau Ming dan pedang Yuxi. Keduanya sulit didapat dan semakin langka, semakin sulit pula mendapatkannya. Wajar bagi Wu Yan untuk merasa sedih. Tidak, aku harus mencarinya. Raja Gu seharusnya masih ada di sekitar sini. Aku harus mendapatkannya. Bab 1928. Wu Yan jelas tidak berniat menyerah, jadi Ye Shikai terpaksa membantunya. Lagi pula, jika Raja Gu benar-benar sekuat yang dikatakan Wu Yan, maka ia mungkin bisa membantunya di masa depan. Jika ia mendapatkan Raja Gu, ia bahkan bisa menggunakannya untuk menghadapi Gu pemakan hati. Ayo kita lihat ke dalam. Wu Yan mengejarnya. Ye Shikai mengeluarkan anak panah-panah yang baru saja ditembakkan oleh mekanisme itu dan mengamatinya dengan saksama. Anak panah-panah itu terbuat dari logam paduan. Mustahil membuat logam paduan di gunung ini. Diperlukan pabrik khusus. Ini berarti mekanisme ini tidak dipasang oleh penduduk setempat, tetapi itu tidak mutlak. Meskipun jumlah penduduk pegunungan yang tinggal di sini sedikit, bukan berarti mereka terisolasi dari dunia luar.
Bukannya mustahil mendapatkan anak panah-panah jenis ini yang terbuat dari logam paduan, tetapi kemungkinannya kecil, karena penduduk pegunungan setempat semuanya menggunakan anak panah-panah kayu. Lagi pula, saat itu tidak banyak orang yang berburu. Anak panah-panah jenis ini sangat kuat, jauh melampaui kebutuhan berburu. Ini adalah anak panah-panah militer. Keduanya berjalan ke depan. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar, jadi Raja Gu tidak punya pilihan selain masuk ke dalam. Wuyan, hati-hati, teriak Ye Shikai keras. Pada saat itu, beberapa lalat dan serangga tiba-tiba terbang ke arahnya. Ye Shikai segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan lalat dan serangga biasa, melainkan serangga kecil berbisa, dan kemungkinan besar serangga tersebut beracun dan mematikan. Jika ia tidak hati-hati, ia akan mati. Oh tidak, hati-hati, ini serangga beracun yang mematikan. Wuyan cepat-cepat mengingatkan, ingin melindungi Ye Shikai, tetapi sudah terlambat. Serangga beracun ini terbang sangat cepat dan jumlahnya banyak, lalu menerkam langsung ke arah Ye Shikai di belakangnya. Elemen api. Ye Shikai mengeluarkan elemen api dan mengalirkan kekuatan batinnya untuk membentuk 9 bola api yang mengelilinginya. Ia mempelajari trik ini di Gunung Kunlun. Seiring kekuatan batinnya tumbuh, energi elemen api juga terstimulasi. Terdengar suara ledakan di udara, seperti menggunakan alat pemukul nyamuk elektrik untuk menyetrum nyamuk. Serangga beracun ini dibakar menjadi arang oleh api. Api menyebar ke seluruh negeri, Ye Shikai meraung, dan 9 bola api tiba-tiba berubah menjadi 9 penghalang, mengelilinginya di tengah. Serangga beracun itu tidak mampu menembus api elemen api, sehingga mereka hanya bisa mundur dan terbang ke dalam. Kapan kamu mempelajari trik ini? Tanya Wuyan penasaran. Ini bukan trikku, jelas Ye Shikai. Ini bukan trik yang ia ciptakan sendiri, melainkan trik yang ia pelajari dari Dewa Api Hephaestus. Meskipun ia telah tewas di bawah pedang Hades, jurus ilahi utamanya sangat kuat. Karena Ye Shikai memiliki elemen api, ia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Itu adalah gerakan salah satu lawanku, tapi dia telah kembali menjadi debu. Baiklah, kembali ke pokok bahasan. Serangga jenis apa ini? Serangga beracun semacam ini hanya seukuran lalat, tetapi racunnya saja cukup untuk membunuh seorang pria dewasa. Meskipun kau seorang pembudidaya, jumlah mereka sangat banyak. Jika kau digigit mereka, itu pasti bukan pengalaman yang menyenangkan. Wuyan mengingatkan, tapi aku tidak menyangka kau punya trik seperti itu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Hei, itu juga tidak akan berhasil. Bagaimana kalau ada serangga beracun yang tidak takut api? Oke, berhenti bicara omong kosong. Raja Gu masih di depan. Ayo cepat, desak Wuyan. Keduanya terus bergerak maju, tetapi mereka tidak berani gegabah. Siapa tahu ada cacing Gu yang lebih mengerikan di depan. Mungkin kedatangan Raja Gu lah yang membuat serangga-serangga beracun ini ketakutan, jadi mereka kembali dan kebetulan bertemu dengan kita, analisis Wuyan. Tapi aku penasaran, kenapa serangga beracun itu hanya mengincarku? Aku tidak melihat mereka menggigitmu, tanya Ye Shikai penasaran. Mungkin karena saya membawa serangga beracun lain di tubuh saya, yang kebetulan merupakan musuh bebuyutan serangga beracun ini, jadi mereka tidak berani maju, jelas Wuyan. Begitu. Ye Shikai mengangguk. Meskipun masih belum sepenuhnya memahami situasinya, ada satu hal yang ia yakini, yaitu, serangga beracun ini sangat berbahaya, bahkan ia sendiri pun tak mampu menghadapinya, kalau tidak, Wuyan takkan melindunginya tadi. Keduanya berjalan masuk, dan akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam. Lihat, itu Raja Gu, Wuyan menunjuk ke panggung batu di depan. Bukankah ini jangkrik? Ye Shikai juga melihat dengan jelas, Raja Gu, di atas panggung batu. Jelas itu jangkrik. Ia berkicau jangkrik dan sedang minum air. Ini Raja Gu, jangan bicara omong kosong. Wuyan melangkah maju. Jangkrik ini, oh tidak, Raja Gu ini tidak terlihat seperti orang yang kejam. Ia naik ke telapak tangan Wuyan dengan sangat patuh dan perlahan. Ia sama sekali tidak terlihat seperti serangga Gu yang ganas. Hehe, hati-hati. Karena dia Raja Gu, dia pasti sangat kuat. Jangan sampai dia melukaimu, Ye Shikai mengingatkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana jangkrik segemuk itu bisa menjadi Raja Gu. Bagaimanapun, karena Wuyan bilang itu Raja Gu, maka itu bagus. Setidaknya, Gu gemuk ini tampaknya cukup patuh, sehingga mereka tidak perlu repot-repot menangkapnya. Sekarang Raja Gu ada di tangan kita, kau seharusnya senang, kan? Kata Ye Shikai dengan tenang. Melihat wajah Wuyan yang bahagia, ia merasa lega. Wuyan telah membantunya berkali-kali, dan ia bisa dianggap telah mendapatkan sesuatu. Tentu saja, dengan serangga beracun ini, Sekte Guku pasti akan berkembang pesat. Wuyan mengeluarkan sebuah botol kayu kecil dan dengan lembut memasukkan Raja Gu ke dalamnya. Raja Gu pun patuh dan tidak melawan sama sekali. Ia pun masuk dengan patuh. Baiklah, ayo pergi. Ledakan. Siapa itu?
Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Meskipun wajahnya tak terlihat, ia memancarkan aura membunuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yesike bisa merasakannya, dan Wuyan juga bisa merasakan bahwa orang ini tidak sederhana. Hati-hati, orang ini punya niat jahat dan sangat kuat, kata Yesike dingin. Orang ini punya niat jahat dan pertempuran tak terelakkan. Dewi Bulan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya hantu itu. Ada keruntuhan di tengah, dan sisi lainnya hanya berjarak belasan meter dari kita. Ayo kita ke sana dulu, perintah Jikian. Mustahil bagi orang biasa untuk menyeberangi jarak belasan meter, tetapi berbeda bagi para kultivator. Mereka dapat dengan mudah menyeberangi jarak ini. Dewi Bulan, apakah Bos dan Wuyan sudah pergi? Tanya hantu itu tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Jikian balik. Baru saja aku melihat panggung di atas pohon besar itu. Karena kita tidak menemukan mayat, artinya Lauda dan Wuyan pasti baik-baik saja. Kalau mereka baik-baik saja, mereka mungkin memanjat pohon itu. Hantu itu berspekulasi. Kau benar juga, tapi ada serangga beracun di sekitar pohon besar itu. Kita tidak bisa melewatinya. Bab 1929. Ya, tapi aku selalu merasa bahwa keruntuhan ini seharusnya jebakan untuk membunuh para penyerbu. Jika memang begitu, seluruh gua ini seharusnya mengarah ke tujuan yang sama. Meskipun kita mengambil jalan yang berbeda, kita masih bisa bertemu jika semuanya berjalan lancar. Bos dan Wuyan memang memiliki lebih banyak lika-liku. Dengan kemampuan Bos, ditambah Wuyan, pemimpin Sekte Gu, mereka dapat menghadapi musuh yang kuat maupun cacing Gu yang mematikan. Bos sangat yakin bahwa Yesike dan Wuyan akan baik-baik saja, dan kedua belah pihak pasti akan bertemu lagi. Itu hanya masalah waktu. Kau masuk akal. Aku juga yakin mereka akan baik-baik saja. Namun, kita tidak tahu apakah kita bisa mengatasinya. Jikian khawatir akan ada lebih banyak bahaya di depan. Jika itu para kultivator, semuanya akan baik-baik saja. Dengan kemampuan Jikian, Ghost, dan banyak kultivator lainnya, mereka pasti bisa mengatasinya. Kuncinya adalah serangga beracun itu. Jumlah mereka sangat banyak, seperti belatung yang menempel di tulang, sulit dideteksi, dan cukup mematikan. Seandainya aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku meminta Wuyan beberapa senjata ajaib untuk menghadapi serangga beracun itu. Jikian mendesah. Serangga beracun hampir menjadi musuh bebuyutan semua praktisi. Meskipun Jikian adalah putri tertua keluarga Ji, dia bukanlah kepala keluarga. Baik dari segi kekuatan maupun harta di tangannya, mereka tidak sebaik milik Ji Tao. Jadi, saat menghadapi serangga beracun, Jikian masih sedikit takut. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Hantu itu berjalan di depan, meminta semua orang untuk menjaga jarak darinya. Siapa orang-orang di depan itu? Tanya hantu itu tiba-tiba. Sekelompok orang berjubah hitam perlahan muncul di depan. Mereka tampak agresif. Tak perlu dikatakan lagi, ini akan menjadi pertempuran berdarah, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat lawannya. Siapa kau? Tanya Jikian dingin, menggenggam pedang rat-rat. Pihak lain tidak menjawab, melainkan berjalan perlahan ke arah mereka. Mereka tidak memegang senjata tajam, tetapi di belakang mereka, cahaya pedang sudah muncul. Orang-orang ini tidak mungkin bodoh, kata hantu itu dengan suara dingin. Pernahkah kau melihat begitu banyak orang bisu? Bersiaplah untuk bertempur. Jikian memberi perintah, dan semua penjaga rahasia segera bersiap untuk bertempur, memegang belati dan berbaris maju membentuk barisan tempur. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Ada orang di belakang. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia berteriak keras. Semua orang tiba-tiba berbalik dan melihat banyak orang berjubah hitam muncul di belakang mereka. Mereka perlahan maju dan mengepung semua orang. Dari mana mereka berasal? Wajah Jikian serius. Mereka hanya punya satu jalan masuk dan keluar. Bagaimana orang-orang berjubah hitam ini bisa muncul di belakang mereka? Mungkinkah ini juga ilusi seperti alam rahasia Kunlun? Sepertinya tidak. Orang-orang ini benar-benar ada. Gua ini terletak jauh di pegunungan Jiangnan. Penduduknya jarang, dan hanya Dewa Agung, Chen Yaozu yang bersuci di sini. Lalu, siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka semua bersembunyi di gua ini? Kalau kau diam saja, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jikian mengeluarkan ultimatum. Jika pihak lain tetap diam, mereka akan bertindak. Dewi Bulan, hati-hati dengan serangga beracun di sana. Hantu itu mengingatkan dengan lembut. Semua orang perhatikan. Ya. Sisi lainnya. Yesike bergegas maju dan bertarung melawan pria berjubah hitam di depannya. Ia hanya menggunakan pedang hitam. Pria itu memegang tongkat panjang dan langsung menebasnya. Yesike menghindarinya ke samping. Meskipun tongkat panjang itu terbuat dari kayu, pria itu juga memiliki kekuatan batin yang dalam.
Tongkat panjang itu jatuh ke tanah dan menghancurkan batu-batu di bawah kakinya hingga berkeping-keping. Batu-batu berhamburan kemana-mana. Jika Yesike terkena tongkat seperti itu, bahkan jika ia tidak mati, tulang-tulangnya akan patah. Kau cukup cakap. Yesike meminta Wuyan untuk tetap tinggal dan mengamati situasi secara keseluruhan. Pria berjubah hitam itu kemungkinan besar adalah penguasa gua ini. Mekanisme-mekanisme itu seharusnya mereka yang mengaturnya, dan serangga-serangga beracun ini seharusnya mereka budidayakan. Yesike khawatir mereka punya rencana cadangan dan harus berjaga-jaga, jadi ia tidak membiarkan Wuyan membantu. Kemari lagi. Yesike memperagakan serangkaian teknik pedang, yang merupakan gerakan yang ia ciptakan sendiri. Meskipun bukan diciptakan oleh guru atau orang bijak terkenal manapun, teknik-teknik itu sangat praktis. Teknik-teknik itu dapat mengeluarkan kekuatan pedang kegelapan secara maksimal dan juga menunjukkan keunggulannya dalam gerakan tubuh dan kecepatan. Ledakan. Keduanya saling berhadapan dengan kekuatan batin yang dahsyat, yang membuat seluruh gua terasa seperti gempa bumi. Yesike sangat terkejut. Siapa gerangan yang bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Sepertinya kau masih punya kekuatan. Aku ingin tahu apakah kau bisa bertahan selanjutnya. Yesike tiba-tiba menghunus pedang Yuxi, menghindari tongkat panjang lawan ke samping, melompat, berputar di udara, mengayunkan Yuxi, dan menebas langsung, memotong tongkat panjang lawan menjadi dua bagian dengan satu pedang. Datang lagi. Yesike melangkah maju lagi, dan pedang Yuxi menembus dada lawan, tetapi pedang itu ditepis oleh setengah tongkat lawan, dan ujung pedangnya menembus bahunya. Namun, Yesike jelas tidak berniat melepaskan lawannya, dan memegang pisau Ming di tangannya, berniat untuk menghabisinya sepenuhnya. Hati-hati, teriak Wuyan tiba-tiba, dan Yesike pun menyadari bahwa pria itu telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah wajahnya. Oh, tidak. Yesike segera berbalik dan melarikan diri. Beberapa serangga beracun terbang dari tangan lawan. Lawan itu ingin melancarkan serangan diam-diam. Sebelum Wuyan sempat bereaksi, ia melangkah maju, mengeluarkan botol kayu kecil, dan melepaskan Raja Gu ke dalamnya. Ketika serangga beracun yang dilepaskan pria berjubah hitam melihat jangkrik gemuk ini, mereka mundur seperti tikus melihat kucing dan malah menerkam pria berjubah hitam itu. Ah! Pria berjubah hitam itu menjerit kesakitan. Ia tak pernah menyangka serangga-serangga beracun itu akan membalikkan keadaan dan malah menyerangnya. Ia terkejut. Serangga-serangga beracun itu sama sekali tidak sopan dan mungkin sedang menggerogoti kulitnya. Dari jeritannya yang menyakitkan, terlihat jelas kekuatan mereka. Setengah menit kemudian, dia mati begitu saja, seru Yesike takjub, berdiri diam di sampingnya. Dengan tenang, ia memasukkan Raja Gu kembali ke dalam botol kayu kecil itu dengan wajah tenang. Serangga beracun ini sangat beracun. Sekali digigit, orang tersebut akan mati dalam waktu setengah menit. Dia tidak siap, jadi wajar saja dia mati dengan cepat, kata Wuyan dengan tenang. Hehe, aku benar-benar harus berterima kasih atas apa yang kulakukan tadi. Yesike berterima kasih padanya. Pria itu tiba-tiba menyerang. Jika Wuyan tidak bertindak tepat waktu, mungkin dialah yang akan jatuh ke tanah. Bukan apa-apa. Aku sudah sering melihat trik kotor seperti ini. Wuyan melambaikan tangannya. Aku tidak menyangka Raja Gu ini begitu kuat, seru Yesike takjub. Jangkrik gendut, ini benar-benar pembuat keajaiban. Kelihatannya lambat, tapi begitu bergerak, serangga Gu lainnya akan terlihat pucat jika dibandingkan. Sudah kubilang sebelumnya, kemampuan Raja Gu lebih dari itu. Bab 1930. Sepertinya aku benar-benar meremehkan jangkrik gendut ini, canda Yesike. Kali ini Raja Gu lah yang menyelamatkannya, dan itu juga menjadi pengingat baginya. Karena para pria berjubah hitam ini tahu cara menggunakan cacing gu sebagai senjata tersembunyi, itu berarti mereka tahu cara membudidayakan dan menggunakan cacing gu. Oleh karena itu, para pria berjubah hitam ini kemungkinan besar adalah penguasa gua ini, dan pohon yang menjulang tinggi itu mungkin menjadi tempat berkembang biak bagi mereka untuk membudidayakan cacing gu. Secara logika, mereka adalah orang luar, dan rasanya agak tidak masuk akal bagi mereka untuk membunuh seorang tuan seperti ini, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pria ini tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung datang untuk membunuhnya. Yesike hanya bisa membunuhnya terlebih dahulu, kalau tidak, dialah yang akan mati. Aneh sekali. Pegunungan yang dalam ini jarang penduduknya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di sini? Gumam Yesike dalam hati. Meskipun seluruh wilayah pegunungan yang dalam sangat luas, ada basis perkembangbiakan serangga yang begitu besar. Chen Yaozu telah berlatih di sini selama beberapa dekade, jadi dia seharusnya menyadari sesuatu. Wuyan, menurutmu seberapa kuat Raja Gu ini? Yesike tiba-tiba bertanya, bisakah seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan menghadapinya? Sangat sulit untuk menghadapinya. Sebenarnya,
saya tidak punya data akurat, tapi setidaknya saya bisa yakin bahwa jika seorang kultivator di bawah tahap penyeberangan kesengsaraan diincar oleh Raja Gu, maka dia pasti akan mati. Sedangkan untuk tahap penyeberangan kesengsaraan, itu harus dibagi lagi. Lagi pula, tahap awal dan akhir dari tahap penyeberangan kesengsaraan adalah dua tingkat yang sangat berbeda. Mereka yang berada di bawah tahap melewati kesengsaraan pasti akan mati, gumam Yesikai, maka, para kultivator di tahap fusi tidak akan berdaya melawan. Kau bisa bilang begitu. Wuyan mengangguk sebagai jawaban. Di antara semua praktisi, hanya segelintir yang mampu mencapai tahap fusi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka yang mampu mencapai tahap fusi dapat mendominasi suatu wilayah. Untuk mencapai tingkat ini, bakat dan sumber daya sangatlah penting. Di seluruh Tiongkok, umumnya hanya para kepala dan tetua keluarga bangsawan yang mampu mencapainya, seperti Jitao dan Tangken. Orang-orang seperti Yesikai dan Chen Yuxin yang mampu menembus tahap fusi di usia 20-an sudah dianggap sangat berbakat. Menurut pemahaman Yesikai, bahkan Chen Yaozu seharusnya belum melewati masa kesengsaraan. Bukankah itu berarti dia pun tidak bisa menghadapi Raja Gu? Yesikai tiba-tiba merasa beruntung Wuyan telah membawa Raja Gu ini. Setidaknya, ia tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Wuyan, apakah hanya ada satu Raja Gu di sini? Yesikai tiba-tiba bertanya. Ada apa? Apa kau sudah menemukan Raja Gu lainnya? Tanya Wuyan bersemangat. Ketika ia menyebut Raja Gu, ia menjadi sangat bersemangat. Tentu saja, ia berpikir semakin banyak benda langka ini, semakin baik. Bukan begitu. Aku ingin bertanya apakah kamu melihat Raja Gu lainnya? Senang mengetahuinya. Raja Gu ini sangat langka. Kau tidak bisa menemukannya kapanpun kau mau. Wuyan memutar matanya. Aku bersemangat tanpa alasan. Semuanya sia-sia. Baguslah, asalkan tidak terjadi apa-apa. Yesikai menghela napas panjang lega. Kali ini aku mendapatkan Raja Gu yang berharga, dan itu semua berkatmu. Terima kasih banyak. Wuyan tersenyum. Senyum yang langka bagi pemimpin sekte Gu yang dingin dan cantik itu. Kau baru saja menyelamatkan hidupku, jadi tidak ada yang perlu disyukuri. Yesikai melambaikan tangannya. Baiklah, ayo kita cari Jiqian dan Gos. Baiklah, ayo pergi. Dewi Bulan, orang-orang ini sungguh sulit dihadapi. Wajah Gos tampak serius. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Kekuatan pria-pria berjubah hitam ini jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Bahkan para penjaga rahasia pun hampir tak mampu melawan. Mereka benar-benar kejam dan tak banyak bicara. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa berjuang sampai akhir, kata Jiqian dengan nada dingin. Mereka tidak membawa banyak pengawal rahasia dalam perjalanan ini. Tidak ada yang menyangka mereka akan diserang oleh begitu banyak orang. Mereka segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa pengawal rahasia terluka, dan jelas mereka ingin membunuh mereka. Mereka menyerang tanpa sepatah kata pun. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Semuanya, bersiap untuk evakuasi. Ya, Jiqian mengaktifkan kemampuan ilahi utamanya dan nyaris menghalangi pria berpakaian hitam, tetapi itu hanya memberi sedikit waktu bagi semua orang untuk mundur. Kejar. Pemimpin pasukan berjubah hitam akhirnya mengucapkan kata pertama. Minggir. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari belakang semua orang, dan sesosok tubuh melintas melewati mereka. Bos. Yesikai melesat melewati kerumunan begitu cepat sehingga mereka bahkan tak sempat bereaksi. Ia menuju ke arah orang-orang berjubah hitam itu. Pedang, patah, ledakan. Dengan suara keras, lebih dari selusin pria berjubah hitam langsung terpental. Kekuatan pedang hitam dan pedang yuksi begitu dahsyat sehingga mustahil bagi orang biasa untuk melawannya. Hanya dengan satu gerakan, para pria berjubah hitam itu tidak berani bergerak maju. Selain itu, lorong itu sangat sempit dan mereka tidak bisa menyerang dari luar. Yesikai adalah pertahanan satu orang melawan 10.000 orang. Para pria berjubah hitam itu juga tahu bahwa mereka telah bertemu lawan dan tidak berani bergerak maju untuk sementara waktu. Kedua belah pihak terpaksa bertahan dalam kebuntuan. Bagaimana situasinya? Wuyan melangkah maju dan bertanya. Pertempuran di sini lebih sengit. Lihat berapa banyak orang di sini, kata Yesikai dingin. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang berjubah hitam. Wuyan melangkah maju perlahan. Ia ingin membantu Yesikai menghadapi orang-orang ini. Siapa kalian? Tanya Yesikai, tetapi jelas sia-sia. Jika pemimpin itu tidak mengucapkan kata, kejar, mereka pasti akan mengira orang-orang ini bodoh. Kau tidak mau memberitahuku, kan? Kalau begitu, jangan beritahu aku. Kau tidak punya kesempatan ini. Yesikai bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Setelah melalui ratusan pertempuran, ia sudah lama terbiasa dikepung. Orang-orang ini saja tidak bisa mengancamnya. Hati-hati mereka mungkin menggunakan Gu, teriak Wuyan tiba-tiba, dan Yesikai secara naluriah mundur beberapa langkah. Ia tidak takut terluka,
tetapi akan merepotkan jika ia diracuni oleh serangga Gu, jadi lebih baik berhati-hati. Wu Yan, apa yang kau katakan? Tanya Ye Shikai dingin. Orang-orang ini membawa serangga beracun, jadi sebaiknya kalian berhati-hati, Wu Yan mengingatkan. Ayo pergi, kata pemimpin berjubah hitam itu tiba-tiba, dan segera memimpin orang-orang di belakangnya pergi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tunggu, berhenti mengejarnya. Wu Yan segera menghentikan Ye Shikai. Mengapa kau menghentikanku? Sudah kubilang sebelumnya, mereka membawa serangga beracun. Meskipun aku sudah menangkap Raja Gu sekarang, jumlah mereka masih banyak dan aku khawatir mereka akan melakukan trik kotor, jelas Wu Yan. Oke, sudah. Ye Shikai melambaikan tangannya. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Kalau terus begini, kau mungkin akan disergap. Bagaimana kabarmu, Qian? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ye Shikai. Kami baik-baik saja, tapi beberapa penjaga rahasia terbunuh atau terluka. Ngomong-ngomong, apa kau baik-baik saja setelah jatuh dari tempat setinggi itu? Jangan khawatir, aku beruntung, dan kita punya keuntungan ekstra. Ye Shikai dengan hati-hati menceritakan apa yang baru saja terjadi, dan semua orang terkejut sekaligus senang setelah mendengarkannya. Bersambung.